Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga sejumlah komoditas pangan per pagi hari ini seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Untuk bawang merah ukuran sedang naik Rp1.150 ke level Rp46.800 per kilogram. Untuk bawang putih ukuran sedang juga mengalami kenaikan tipis Rp400 ke level Rp39.150 per kilogram. Beras kualitas bawah 1 naik Rp2.600 per kilogram ke level Rp14.550 per kilogram. Sementara beras kualitas medium 1 harganya tetap di Rp16.100 per kilogram. Beras kualitas super 1 turun tipis Rp50 per kilogram ke Rp17.350 per kilogram. Kita lanjut pemirsa, untuk harga cabai merah besar naik Rp3.000 ke Rp52.400 per kilogram. Cabai merah keriting naik Rp3.250 ke Rp50.300 per kilogram. Dan cabai rawit hijau juga cabai rawit merah sama-sama mengalami kenaikan ke level Rp800 per kilogram dan Rp5.700 per kilogram. Masih seputar harga pangan per pagi hari ini pemirsa, 11 Mei 2026, daging ayam ras segar naik Rp300 ke Rp39.100 per kilogram. Untuk daging sapi kualitas 1 turun tipis Rp50 ke Rp147.800 per kilogramnya. Gula pasir lokal harganya tetap di level Rp19.200 per kilogram. Untuk minyak goreng curah naik Rp100, minyak goreng kemasan juga naik Rp50. Dan untuk telur ayam ras segar turun Rp300 ke Rp31.150 per kilogram. Ya pemirsa, selain harga update pangan tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya. Semuanya akan kami sajikan selama 30 menit ke depan bersama saya Iqbal Surita Miharja. Inilah Investor Market Today selengkapnya di Berita 1 dan BTV, bersatu menginspirasi. Pemirsa, pemerintah mulai menyalurkan dukungan sarana transportasi untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebanyak 40 unit kendaraan roda 3 tahap pertama diserahkan kepada 20 koperasi desa melalui Kodim 0707 Wonosobo guna mendukung mobilitas usaha dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Puluhan kendaraan untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tiba markas Kodim 0707 Wonosobo menggunakan 5 truk pengangkut besar. Bantuan ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi desa. Pada tahap awal, masing-masing koperasi menerima 2 unit kendaraan roda 3 untuk menunjang distribusi barang, pelayanan usaha, hingga aktivitas operasional koperasi di wilayah pedesaan. Kepala Desa Semayu Lukito Aji menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui TNI dalam pembuatan sarana operasional koperasi desa. KDKMP di Desa Semayu telah siap beroperasi penuh dengan menjalankan 7 gerai usaha sesuai arahan pemerintah pusat. Kami ucapkan terima kasih kepada Kodim 070 yang telah memberikan sarana untuk Koperasi Desa Merah Putih yang ada di desa kami. Semoga pemberian sarana transportasi ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat kami dan nantinya KDMP di Semayu ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Program KDKMP menjadi salah satu bagian dari penguatan ekonomi desa yang sejalan dengan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Astacita, khususnya penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan pembangunan berbasis desa.
Dan Ramil Sapuran Kapten Kaf Sudarmaji mengatakan bantuan kendaraan tersebut berasal dari dukungan pemerintah pusat melalui program penguatan koperasi Merah Putih. Yang sekarang ini turun tahap pertama 40 unit untuk 20 koperasi. Masing-masing koperasi dapat 2 unit, dapat 2 unit masing-masing koperasi. Nanti tahap berikutnya akan datang lagi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 31 koperasi di Kabupaten Wonosobo telah siap beroperasi, sementara 153 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan dan persiapan. Pemerintah menargetkan seluruh program KDKMP dapat berjalan serentak pada Agustus 2026. Melalui penguatan kelembagaan dan dukungan sarana distribusi, program KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa, memperluas akses usaha masyarakat, sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan dan kebutuhan pokok di wilayah pedesaan. Priyo Budi Santoso, Berita 1, Wonosobo, Jawa Tengah. Pemirsa, kita beranjak ke berita haji. Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 di Madinah. Pengawasan dilakukan bersama petugas sektor untuk memastikan layanan bagi jemaah berjalan dengan baik. Tim Inspektorat Jenderal Wilayah 2 Kemenhaji meninjau langsung pelayanan jemaah di berbagai sektor di Madinah. Pengawasan dilakukan dengan menemui jemaah, petugas kloter, hingga petugas sektor. Secara umum penyelenggaraan haji dinilai berjalan baik. Meski demikian, masih ada sejumlah catatan detail yang menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan ke depan. Kami dari Inspektorat Jenderal berupaya memastikan bahwa layanan-layanan yang diberikan kepada jamaah itu berjalan dengan baik. Sama-sama kita menyaksikan testimoni yang baik-baik. Tapi tentu dari sisi kita pemantau, dari para auditor yang kami ajak, ada point of view yang mungkin berbeda. Kita berupaya untuk mencari kesempurnaan, hal-hal yang detail, ya, tentu kadang kita temukan. Ya. Ini yang merupakan bahan evaluasi bagi kami. Salah satu evaluasi dilakukan terhadap laporan keluhan makanan yang dinilai kurang sesuai selera. Namun setelah dilakukan pengecekan langsung, layanan konsumsi dinilai masih dalam kondisi baik. Petugas sektor juga terus berupaya menjaga pelayanan di tengah padatnya aktivitas dan kondisi cuaca panas di Madinah. Pihak sektor menyebut komunikasi antar petugas menjadi kunci dalam meminimalisir berbagai permasalahan yang muncul selama operasional haji. Kalau yang tadi disampaikan oleh Inspektorat, ya kita menangani keluhan dari jamaah ya. Terus kita bagaimana cara komunikasi kita dengan jamaah, jangan sampai jamaah tersinggung, jangan sampai jamaah marah, kita harus respon cepat. Jadi jangan sampai jamaah merasa kecewa dengan pelayanan petugas PPIH kita. Apresiasi sendiri dari Inspektorat ada nggak untuk sektor ini? Ya, alhamdulillah sejauh ini tadi sampaikan Pak Ade, kami sudah melakukan pelayanan dengan baik. Memang ada sesuatu. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar peningkatan pelayanan baik untuk penyelenggaraan haji tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Agni Raharjo, Berita 1, Media Center Haji 2026. Ya, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di kota Yogyakarta mulai ramai. Namun para pedagang memprediksi permintaan hewan kurban tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Harga sapi kurban yang paling diminati masyarakat berada di kisaran Rp23 juta hingga Rp25,5 juta per ekor. Sapi asal Madura dan Bali menjadi favorit karena harganya lebih terjangkau dan usianya sudah memenuhi syarat kurban. Sapi limosin asal Bali juga masih banyak diminati dengan harga mencapai Rp25 hingga Rp30 juta per ekor. Pedagang sapi bernama Sudi Harsoyo menyiapkan sekitar 92 ekor sapi dan akan menambah stok hingga 300 ekor menjelang Idul Adha nanti.
Meski stok ditambah, penjualan tahun ini diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun lalu dengan mencapai 302 ekor sapi. Ya, untuk sapi-sapi yang sekarang diminati, sapi yang di harga 23 sampai 25.500. Dan untuk sapi-sapi itu kita mendatangkan sapi Madura. Kalau untuk sapi lokal nggak ada yang harga segitu-segitu, Mbak. Jarang sekali. Jadi kita mendatangkan dari Madura, dari Bali nanti. Itu. Bukannya lebih mahal, Mas. Untuk segi umur ya, Mas. Belum mencukupi, Mas. Harga sapi kurban tahun ini juga naik sekitar 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah per ekor akibat kenaikan harga karkas. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan memastikan stok hewan kurban aman dan tidak memicu inflasi. Jadi intinya kita untuk pengadaan persiapan Idul Adha baik untuk ternak maupun produk dari bulog juga ada. Ini semua lengkap dan di sini kita siap dan kita insya Allah untuk tidak menjadi inflasi naik. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban untuk mencegah penyebaran PMK dan antraks. Olena Wibisana, Berita 1, Yogyakarta. Sementara itu, pemirsa, sejumlah penjual hewan kurban jenis sapi di Purwakarta mengeluhkan daya beli yang menurun 20 hingga 30% jelang perayaan Idul Adha 2026 ini. Pedagang sapi kurban di Davi Farm yang berlokasi di Kampung Ciserueh, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengaku mengalami penurunan daya beli. Pedagang mengeluhkan daya beli yang menurun 20 hingga 30%. Padahal pedagang tersebut menjual beberapa jenis sapi untuk kebutuhan kurban, diantaranya limosin, simental, pegon, hingga sapi Madura yang didatangkan dari Jawa dan Lampung. Pedagang mengaku untuk stok sapi kurban tahun ini di kandang penjualannya ada 24 ekor berbagai jenis sapi. Baru terjual 14 ekor saja. Daya beli khususnya untuk yang di kelas DKM-an itu saat ini cukup menurun signifikan, Pak. Karena dari beberapa DKM yang kesini pun mungkin biasanya ada bukti 5 ekor, saat tahun ini hanya sekitar 2 atau 3 ekor. Kalau dipresentasikan berapa sih, Pak, penurunannya, Pak? Mungkin sekitar 20 atau 30% ya. Meski di tengah lesunya daya beli sapi kurban untuk tahun ini, namun para pedagang tetap optimis karena stok sapi yang dimilikinya telah terjual 60%. Pedagang PUMN memberikan layanan lebih untuk daya tarik pembelinya, di mana sapi yang telah terjual akan tetap dipelihara di kandangnya hingga waktu pengantaran tiba, dengan garansi kesehatan, garansi kematian, garansi bobot, hingga pakan organik yang ditanam sendiri di areal kandang dengan jenis rumput pakcong yang memiliki kandungan protein lebih tinggi untuk pakan sapi. Dari Purwakarta, Alex Supriyadi, Berita 1. Ya pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan kawasan ekonomi khusus KEK sektor keuangan di Bali dirancang menyerupai Dubai International Financial Center atau DIFC. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Investor Market Today. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta
Selepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Hari ini kita akan keliling Kota Tua membahas semua yang ada di sini dan yuk. Berjalan sedikit keluar dari kawasan Kota Tua, kita akan menemui toko merah ini. Museum yang wajib banget Abang Po datengin, yaitu Museum Wayang. Hai Abang Po, kembali lagi di Cerita Jakarta. Jakarta punya cerita. Hanya di BTV dan Berita 1. Selanjutnya mari kita saksikan pemirsa informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Di KTT ASEAN, Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Tekanan global yang meningkat serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekedar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspon. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT khusus Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asia Growth Area atau BIMP EAGA yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakpastian di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak. Prabowo menyampaikan bahwa kawasan BIMP EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Beberapa langkah yang disoroti antara lain pengembangan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto ditemani sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak agenda KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Agenda puncak KTT ke-48 ASEAN ini diselenggarakan di Mactan Expo. Mengawali pagi hari, rombongan delegasi Indonesia beserta Presiden Prabowo melintas menuju venue utama. Prabowo menumpangi maung Garuda dengan bendera merah putih berkibar di bagian depan mobil. Acara puncak KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina dimulai dengan kegiatan seremoni pembukaan. Kegiatan dilanjutkan dengan agenda plenary atau pleno yang dibuka dengan sambutan tuan rumah, yakni Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Memasuki siang hari, Prabowo beserta para pimpinan ASEAN berlanjut dengan sesi retret. Dalam agenda ini juga dilangsungkan foto bersama para pimpinan negara anggota ASEAN. Di penghujung hari atau malam nanti waktu setempat, Prabowo dan para pimpinan anggota ASEAN akan melakukan santap malam bersama dalam sesi gala dinner. Acara ramah tamah ini sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan puncak KTT ke-48 ASEAN di Filipina. Setelah menghadiri KTT ASEAN, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Pulau Miangas, pulau terluar di Indonesia. Kunjungan Prabowo dengan sejumlah Menteri Kabinet disambut hangat oleh warga setempat. Kunjungan ke pulau terluar Indonesia ini, Presiden Prabowo turut didampingi dengan sejumlah Menteri Kabinetnya. Prabowo meninjau fasilitas kesehatan di pulau tersebut dan menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga di sana. Warga yang sudah berkumpul menyambut Presiden dan rombongan dengan hangat. Bahkan tak sedikit warga yang bersiap untuk berebut bersuah foto dengan Presiden. Dalam sambutannya, Presiden menjanjikan pembangunan desa nelayan di Pulau Miangas. 15 GT, tapi juga rencana beliau akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti.
Presiden Prabowo Subianto juga meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo untuk mendukung dan memperkuat peran nelayan Indonesia sebagai bagian dari perkembangan ekonomi biru. Leato Selatan jadi KNMP pertama se-Indonesia yang dikunjungi Presiden Prabowo. Presiden menyatakan bahwa tujuan dari pemerintah adalah memastikan pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup nelayan Indonesia. Hal itu mengingat para nelayan tidak hanya dari segi perekonomian tapi juga mendukung peningkatan gizi karena ikan menjadi sumber protein yang penting bagi masyarakat. Di sisi lain, pendirian Kampung Nelayan Merah Putih itu juga mendukung target pemerintah untuk mengembangkan ekonomi biru yang berfokus pada sumber daya kelautan. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ya, ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan kawasan ekonomi khusus KEK sektor keuangan di Bali dirancang menyerupai Dubai International Financial Center atau DIFC. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat finansial internasional baru yang mampu menarik arus modal asing masuk ke Indonesia. Pemerintah tengah menyiapkan kawasan ekonomi khusus atau KEK sektor keuangan di Bali sebagai upaya memperdalam pasar keuangan nasional. Kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi global ke Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kawasan tersebut akan dibangun di area seluas sekitar 100 hektar dengan aturan khusus yang memberikan fleksibilitas bagi investor global. Nantinya KEK tersebut dirancang menyerupai Dubai International Financial Center atau DIFC. Selain itu, menurut Purbaya, KEK keuangan di Bali akan menerapkan sistem hukum tertentu berbasis common law, serta memberikan kemudahan dalam lalu lintas modal internasional. Sang bendahara negara meyakini keberadaan pusat finansial internasional tersebut mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan investasi dan pembiayaan proyek strategis. Yang akan kita buat adalah seperti di Dubai, 100 hektar atau lebih sedikit atau sedikit sekali itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Di situ akan berlaku common law, hukum tertentu. Uang bisa masuk dari luar negeri situ. Enggak saya pajakin. Nanti teman-teman Anda bilang, teman-teman ekonomi Anda bilang, rugi dong kalau gitu. Enggak, tadi juga nggak ada apa-apa. Tapi kita uang masuk situ, uang di situ akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan returnnya bagus. Senada dengan Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan, keberadaan Financial Center di Bali dapat menjadi akselerator pengembangan pasar keuangan, sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan domestik. Selain itu, KEK sektor keuangan di Bali juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi global serta menjadi pusat inovasi layanan keuangan yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan ekonomi yang lebih luas. Di mana kita melihat sebetulnya ini adalah rencana yang sangat baik ya untuk pembentukan Financial Center di Indonesia. Ini tentu saja untuk sebagai akselerator untuk market deepening. Jadi kan ini PR kita semua nih, bagaimana kita memperdalam pasar keuangan di Indonesia. Kami sangat mendukung, ini merupakan salah satu upaya ya untuk peningkatan pendalaman keuangan. Dan tentu saja yang utama adalah bagaimana hal ini menjadi peningkatan daya tarik untuk aliran investasi global masuk ke Indonesia. Financial Center ini juga bisa menjadi pusat inovasi layanan keuangan yang terintegrasi dengan produk dan kegiatan yang lebih luas
sehingga bisa memberikan ruang untuk piloting serta implementasi produk dan layanan baru di keuangan. Meski demikian, pemerintah menegaskan pembahasan KEK keuangan di Bali masih berada pada tahap awal atau preliminary discussion. Pemerintah masih akan membahas lebih lanjut mengenai konsep, bentuk kawasan, hingga penyusunan regulasi pendukungnya. Liputan Berita 1. Pemirsa, hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK selama kuartal 1 2026 menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia masih terjaga. Meski begitu, KSSK tetap mewaspadai meningkatnya volatilitas pasar keuangan global akibat konflik Timur Tengah, terutama dampaknya terhadap harga energi dan stabilitas ekonomi domestik. Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan KSSK akan terus memantau perkembangan ekonomi dan sektor keuangan secara berkala. Langkah mitigasi juga akan dilakukan secara terkoordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Purbaya menjelaskan konflik Timur Tengah masih menjadi salah satu sumber utama ketidakpastian global. Memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik tersebut masih memengaruhi pasar keuangan dunia, terutama melalui resiko lonjakan harga energi. Menurut Purbaya, KSSK akan melakukan asesmen ke depan atau forward looking terhadap kondisi ekonomi dan sektor keuangan. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi resiko global yang masih tinggi dan memastikan kebijakan tetap responsif. Ya pemirsa, sebelum kita mengakhiri program Investor Market Today hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi sorotan Investor Daily hari ini. Langsung saja kita lihat pada halaman pertama pemirsa hari ini, redaksi Investor Daily mengangkat judul tekanan rupiah belum mereda. Di sini membahas mengenai tekanan yang akan dihadapi nilai tukar rupiah diprediksi belum akan mereda. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga yang memicu ketidakpastian ekonomi global, terutama melalui gangguan pasokan energi dan fluktuasi harga, serta kebutuhan mata uang dolar di dalam negeri yang meningkat, menjadi faktor yang membuat rupiah masih tertekan. Yang selengkapnya dapat Anda baca di Investor Daily hari ini. Dan seperti biasa pemirsa, untuk dapat membaca berita dan informasi Investor Daily, tak hanya terkait headline, tapi juga informasi beragam lainnya yang Anda dapat mengaksesnya melalui aplikasi Investor Daily dan e-paper Investor Daily yang bisa Anda akses melalui QR Code yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Investor Market Today hari ini. Dan hari ini juga saya Iqbal Switame Harja undur diri atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Investor Market Today setiap Senin hingga Jumat pukul 9.30 pagi di BTV Bersatu Menginspirasi. Sampai jumpa.